Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita goes lagi, ngondal lagi bersama Sableng Jaya Strava. Awas li, simpangan li. What does perfect even mean? Oke, kembali lagi dengan Master Studio alias Sableng Jaya Strava. Ya, kali ini kita akan membahas goes mandiri ataupun goes dewi alias goes independen. Ya, goes independen. Simpangan lagi. Awas. Kalaupun kita harus melakukan goes sendiri, nggak masalah guys, karena kita ada Strava. Karena dengan adanya Strava, kita akan mengupload data kita, dan ini berarti akan berkompetisi, ya, berkompetisi dengan angka-angka yang ada di Strava milik dari teman-teman follower kita maupun yang following kita. Strava itu apa? Strava itu adalah aplikasi yang bisa diinstal di Android ya, maupun di iPhone atau Apple Mac, dan bisa dipakai di webnya atau versi komputer atau laptop ya. Di websitenya juga ada, di Android juga bisa. Karena kalau kita bisa menginstal di Android, tentunya kita akan bisa merekam perjalanan kita, walaupun kita belum punya Cyclocom ya. Cyclocom itu apalagi sih? Cyclocom itu adalah speedometer, seperti milik saya yang nampak di depan ini, menunjukkan kilometernya ada berapa, speednya, dan pencatat lain-lain termasuk gradien, elevasi, jarak, waktu, dan masih banyak lagi. Kalau ada tambahan cadence dan juga ada heart rate yang bisa mengukur kecepatan jantung kita. Apabila ditanjakan bisa ketahuan guys. Dan kita kembali lagi ke Strava ya. Strava itu adalah aplikasi yang bisa mencatat segala kegiatan kita, termasuk dalam reading ini ya, sepedaan atau goes. Ini akan tambah asik lagi guys. Walaupun sendirian, kita nggak akan berasa sendirian, karena nanti nilainya akan kita adu dengan yang lain. Tapi sekedar untuk membandingkan seberapa sih kekuatan kita dari yang pemula. Oke, kita akan membahas kinerja dari Strava. Strava itu gunanya untuk apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas pelan-pelan sambil reading ya, sambil goes pancal-pancal. Yang pertama adalah kita bisa merekam perjalanan kita, baik itu jarak tempuh, waktu tempuh, dan mengetahui gradien, ketinggian, elevasi gitu ya, dan seberapa lama kita menempuh itu. Untuk menilai hasilnya pelatihan kita sehari-hari ya. Jadi fungsi utama adalah merekam data semuanya untuk kita. Dan kalaupun ada mencatat heart rate, kemudian cadence, itu akan lebih kompleks lagi dan akan memperbaiki kinerja dari latihan kita. Karena dengan heart rate kita akan jauh dari penyakit jantungan karena bersepeda, karena kita akan tahu maksimal kinerja dari jantung kita. Itu yang pertama, untuk mengukur data kita sendiri. Yang kedua adalah kita bisa menambahkan teman.
baik itu para sepeda road bike, kemudian ada MTB, ada cyclocross, ada adventure, ada macam-macam banyak di Strava itu guys, dari seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi kita tahu treknya kayak apa, terus jalurnya yang perlu kita coba itu mana saja gitu ya. Yang ketiga, kita akan tahu koleksi dari kuliner-kulinernya. itu ada poin plusnya alias bonus ya, karena di situ banyak teman-teman dari Strava itu biasanya mengupload warung-warung ataupun resto yang menyajikan menu-menu yang layak dicoba. Itu bonusnya. Oke guys, ada fitur lain, kita bisa gantian memberikan foto-foto wilayah kita atau yang kita lewati, yang kita abadikan di sana, bisa kita share. Capek guys, kita istirahat dulu, menggok belok di sini dulu. Bojonegoro mantul guys. Oke guys, setelah berhenti karena saya masih pemula ya, ini kelihatan 7,6 km udah berhenti istirahat ya, namanya juga masih pemula. Itu bisa diketahui dengan menggunakan aplikasi Strava ya. Dan untuk speednya juga kelihatan di sini ada 16 km per jam menggunakan sepeda MTB. Dan ini waktunya sudah setengah jam ya, tadi 23 menit hampir setengah jam menempuh perjalanan dari 7 kilo hampir 8 kilo kurang 0,2 ya. Elevasi 60, kemudian ini nanjak guys. Oke, kalau pakai Strava ini akan kelihatan gradiennya. Ini udah mulai nanjak 3%, 2%. Ini karena mungkin datanya diambil dari kos ya, bukan yang dari Strava-nya. Tapi intinya sama saja, ini akan meningkatkan atau memberitahu gradien yang akan kita tanjakin 5% guys. Ini ada 2%, 1%. Ini tergantung signal juga ya. Jadi kalau Strava itu mengandalkan GPS yang ada di handphone. Tapi kalau yang Cyclocom yang ada di depan ini menggunakan 3 kali GPS. Mantap kan? Jadi kalau signalnya nggak ada di HP, Cyclocom ini lebih kuat signalnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Ini apa namanya ya, nggak tahu. Penjelasan Strava gitu aja lah. Dilanjut untuk yang berikutnya, jangan lupa di subscribe. Salam quest 2 pedal turut dalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Whoa, honey, I'm a perfect 10.